Selamat siang kalian semuanya, apa kabar? Kemarin kita sudah membahas tentang istilahnya tentang pariwisata di era COVID-19. Tapi kita sekarang akan membahas tentang transformasi pariwisata global di era 2019. Tapi ini tahun yang lalu. Tapi basicnya masih jadi acuan. Ini sebagai acuan untuk meningkatkan kegesitan atau agility bisnis wisata bagi kita. Ini yang menyusun adalah Bapak Agus Wahyudi. Beliau adalah pengelola blog manajemen wisata. Ya, silakan kalian, di akun Twitternya ada. Kalau pengen mendapatkan materi secara lengkap, ya ini silahkan kirim ke WA ini. Ya. Biasanya begini teman-teman. Ini diprediksi pada tahun 2018, tapi sekarang masih bagus nih, masih bisa dipakai sebagai acuan. Apa tren transformasi pariwisata di global di tahun 2019 sampai berikutnya? Yang pertama adalah platform digital telah mengganggu disrupting siklus industri pariwisata yang dijalankan secara end to end. Jadi face to face untuk mengenai cara pengelolaan destinasi, memfasilitasi wisata, mengembangkan produk, mengumpulkan data, mengakses pasar, menarik dan mengakuisisi pengunjung, mengelola transaksi dan pembayaran, mengemas pengalaman, bahkan sampai mengelola hubungan pelanggan dengan wisatawan. Disrupsi digital bukanlah suatu ancaman, bahkan ini menjanjikan peluang bisnis yang besar sekaligus tantangan bagi pemerintah dan pelaku wisata bagaimana mengelola dampak di era evolusi digital 4.0 yang mendorong daya saing pariwisata dalam kontribusi tinggi untuk ekonomi nasional. Apa yang terjadi dalam 24 jam di sektor pariwisata? Istilahnya kalau kita sudah lepas dari pandemi ini ya, walaupun turun tapi ini selamat. Ini ada 15 miliar Uber Rides. Kemudian ada 5 billion lebih Google Search. Ada 22,7 million people passing through airports, masuk dan keluar masuk. Ada 1,2 million juga, 1,2 million car rents. Ada lebih dari 100.000 flight. Ada lebih dari 73.000 people crossing atau melakukan perjalanan dengan perahu. Ada 2,25 million visitor on Expedia. Ada 14 million naik istilahnya kamar hotel yang terpakai. Kemudian 15,2 million visit to TripAdvisor. Kemudian ada World Travel Agent, Tourism Council, lebih banyak juga. Ada 2 billion mengadakan transaksi. Kemudian ada 11,2 million air passenger. Kemudian 2,52 billion tourist spending on the retail, misalnya pembelian dari tourism tadi. Ada 1 lebih million credit card transaksi. Ada 20.000 pekerjaan baru. Ya, teman-teman, banyak sekali industri ini dalam 24 jam. Coba kalau dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, berapa ribu. Sektor pariwisata telah berhasil menyumbangkan 10,4 dari PDB dunia dan menghasilkan 3,3 juta pekerjaan. PDB industri perjalanan dan pariwisata telah melampaui ekonomi global sebesar 4,6%. Dan apa yang dapat dilihat dalam 24 jam setiap harinya di sektor pariwisata secara global. Tadi sudah saya jelaskan ya, tren pariwisata global tadi. Ini ada 50 megatrend transformasi pariwisata global. 1. Virtual reality atau VR atau realitas virtual telah meledak dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatkan
ketersediaan headset virtual reality sebagai produk hiburan. Bisnis pariwisata memanfaatkan teknologi terutama untuk pemasaran, memvisualisasikan dengan kamera video 360 yang terhubung dengan headset untuk membantu memvisualisasikan realitas untuk pelanggan sebagai pengetahuan produk, atraksi, fitur layanan, dan destinasi wisata. Yang kedua, augmented reality. Mirip dengan realitas virtual tetapi melibatkan lingkungan nyata penggunanya. Salah satu poin plus dari tren teknologi AR ini adalah lebih murah daripada VR, di mana pengguna yang hanya membutuhkan perangkat smartphone atau tablet yang memiliki akses ke internet. Augmented reality memanfaatkan lingkungan real time ya, milik travel, memasangkan dengan area 3D pada smartphone untuk membantu memilih objek atraksi yang akan dikunjungi di destinasi. Augmented reality AR adalah salah satu teknologi baru yang memungkinkan peletakan grafis komputer ke dunia maya, ke dunia nyata, untuk memasukkan informasi tambahan dan meningkatkan pemahaman tentang realitas. Akhirnya, AR akan memberikan lebih banyak informasi dengan cara yang lebih mudah diakses dan user-friendly. Ruang lingkup aplikasi augmented reality di industri pariwisata sangat besar. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di Google Map itu sudah kadang, walaupun Google Map ini kadang-kadang belum update ya, tapi sangat membantu nih ketika kita berbagian dari orang, mungkin ya di 10 orang yang melakukan perjalanan memakai Google Map, mungkin yang 1-2 yang dikatakan bisa error, tapi kebanyakan lebih banyak suksesnya. Kemudian ada artificial, yang ketiga ini artificial intelligence atau AI. Untuk layanan pengunjung destinasi dengan chatbot memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap masalah, keluhan, atau pertanyaan serta menjalin interaksi dengan pelanggan. Seiring perkembangan teknologi, AI inovasi baru telah merevolusi dan mengotomatiskan dengan mengintegrasikan hampir setiap proses siklus pelanggan, dari memilih destinasi, memesan penerbangan, booking hotel, rental kendaraan, dan pemesanan tiket, atraksi, serta memilih restoran, menjadikan layanan lebih efisien. Secara dramatis meningkatkan potensi bagi para agen tour dan travel untuk menghadirkan kepada konsumen pengalaman paket perjalanan minat khusus yang disesuaikan secara personal dengan keinginan traveler. AI juga membantu para agen tour and travel memahami kebiasaan dan tradisi penduduk lokal yang menarik bagi wisatawan. Semakin banyak data pencarian aktivitas wisata, semakin besar potensi untuk ide pengembangan dan inovasi produk. Jadi ini ada simbiosis mutualisme yang sangat besar ya, saling ketergantungan. Ketika orang banyak menggunakan AI ini, otomatis nanti akan impact-nya bagi pengembangan daerah dan travel agent itu akan sangat besar sekali. Kemudian yang keempat adalah tren teknologi Internet of Things atau yang disebut dengan IoT, yang melibatkan interkoneksi berbasis internet antar perangkat sehari-hari. Misalnya teknologi IoT dapat digunakan di kamar hotel agar pelanggan memungkinkan mengontrol dengan satu perangkat yang terhubung ke lampu, pemanas, dan pendingin ruangan. IoT adalah proyek meletakkan sensor dan aplikasi ke dalam berbagai objek atau benda, mulai dari kamera keamanan hingga peralatan ruangan. IoT akan menjadi bagian penting dalam area industri seperti manufaktur dan logistik sampai peralatan rumah tangga. Era perkembangannya, smart city berbasis IoT khususnya untuk diterapkan di wilayah perkotaan dan destinasi akan lebih memudahkan dan memantau visitor manajemen. Saat ini telah dikembangkan APPE, layanan peminjaman sepeda di daerah destinasi, APP pengelolaan sistem parkir di tempat wisata, dan venue event, Wi-Fi atau Ethernet jarak jauh menggunakan IP protokol, Bluetooth jarak dekat yang hemat daya, sistem pembayaran dengan NFC, dan jaringan radio berjarak menengah lainnya. Jadi mau tidak mau di era ini kita sudah teknologi ya kebanyakan. Mungkin nanti sebelum kita pulang bisa jadi ya
kita bisa menyalakan kompor dari jarak jauh, atau mungkin masak, tapi at least mungkin kedepannya sesuatu yang agak gila, tapi sekarang mulai pelan-pelan akan terjadi dengan hal seperti itu, karena sesuatu yang ide-ide lah semuanya sekarang sudah mulai terjadi. Oke, kita sampaikan ke nomor 5. Kemudian ada robotic revolution. Robot adalah mesin yang telah dirancang untuk secara otomatis melakukan tugas-tugas spesifik secara akurat. Ini dapat mencakup tugas-tugas fisik seperti perakitan komponen di manufacturing atau tugas yang berhubungan dengan teks atau ucapan. Teknologi robot semakin populer dalam industri perjalanan. Bagi hotel, agen perjalanan, dan bisnis lainnya, robot untuk perhotelan menyediakan manfaat, misalnya chatbot dapat tersedia 24/7 dengan waktu respon yang hampir seketika, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi antrean layanan check-in. Robot untuk di hotel juga digunakan melaksanakan tugas sebagai petugas front office, informasi pelanggan, penitipan barang, dan pengantaran ke kamar dengan memanfaatkan suara pengenalan wajah dan teknologi dengan teknologi AI tadi. Bagi travel, tersedia TravelMate, koper robot untuk mengikuti pemilih secara otonom, pendeteksi tabrakan dengan kemampuan memutar 360 derajat. Untuk di bandara, robot berfungsi untuk media informasi dan keamanan. Untuk agen perjalanan, robot dapat berfungsi sebagai media informasi dan penghibur atau game. Di sini kadang-kadang kalau kita bicara tentang teknologi ya, sometimes kita akan diminimize peran kita sebagai manusia kayaknya ya. Akan semuanya akan diganti dengan robot, tapi at least semuanya itu diciptakan untuk memudahkan kita, memudahkan cara kerja kita, meminimis kesalahan yang terjadi. Ikutin saja perkembangan teknologi dan jangan sampai gagal, istilahnya gaptek terhadap teknologi. Oke, sampai sini saya akhiri. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bisa diskusi di LMS ya. Jangan lupa kalian buka LMS, lakukan download ya, download materinya, dan istilahnya kita harus ada interaksi. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu, jaga diri ya, jangan, usahakan tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.